Akibat petasan, 2 orang di Madura, Jawa Timur dan Tasikmalaya, Jawa Barat harus terluka serius dan diamputasi. Keduanya harus menjalani perawatan intensif akibat luka yang diderita. Inilah suasana kemeriahan malam Lebaran dan takbiran di Camplong, Sampang, Jawa Timur. Namun suasana semarak tiba-tiba berubah menjadi kepanikan saat seorang remaja yang tengah menyalakan petasan tiba-tiba berteriak kesakitan. Ternyata ia menjadi korban ledakan petasan yang dipegangnya. Akibatnya, kelingkingnya putus dan ia segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Insiden ini pun viral di media sosial. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang kakek berusia 50 tahun warga desa Setiawargi, Kecamatan Taman Sari, harus mendapat perawatan intensif di ruang IGD RSUD Dr. Soekarjo. Ia dirawat intensif akibat luka parah di bagian tangannya. Tangan kanan korban hancur akibat terkena ledakan petasan berukuran besar. Peristiwa ini terjadi saat ia akan membuang petasan sepulang dari musola. Namun naas, petasan meledak saat dipegangnya. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di IGD RSUD Dr. Soekarjo karena luka yang dideritanya sangat parah. Pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke kawasan Puncak Bogor untuk melihat arus lalu lintas di sana bersama dengan Esra Ambarita. Esra, bagaimana situasi lalu lintas tempat Anda melaporkan? Esra. Ya, Abraham dan juga pemirsa, bisa kami informasikan terkait pantauan arus lalu lintas di hari kedua Lebaran ini, yakni di tanggal 3 Mei 2022, di mana untuk arus lalu lintas terpantau ramai dan padat. Misalnya tempat saya melaporkan di Jalan Ciawi yang menuju ke arah Bogor dan Puncak Bogor, untuk arus lalu lintas sangat ramai dan sempat ramai mengular seperti itu. Kemudian terkait hal ini juga kami melakukan pemantauan tadi di ujung jalan, di sisi kanan saya ada petugas yang memang menyisir jalan untuk terus memperingatkan masyarakat terkait atau memperingatkan terkait aturan dari lalu lintas ini sendiri. Kemudian selain di tempat saya mengabarkan ini yang ramai dan juga padat, sempat juga terjadi antrean yang sangat padat juga di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat maksud kami, di mana tadi di Simpang Gadok dari petugas harus melakukan rekayasa lalu lintas dengan menetapkan sistem one way atau satu arah ke arah Puncak Bogor maupun ke arah Jakarta. Hari ini dilakukan memang terkait dari tidak diberlakukannya sistem ganjil genap karena memang ganjil genap dilakukan melihat dari kondisi dari arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat maksud kami. Kemudian terkait hal ini juga berdasarkan konfirmasi kami kepada petugas dari atau polisi Satlantas Polres Bogor menyebutkan jika ada 350 personel yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik yang berpotensi membuat kemacetan. Di mana memang sejak siang ke malam tadi kami melihat petugas terus bersiaga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas dan menerapkan protokol kesehatan. Utamanya mereka diimbau untuk selalu menerapkan kendaraan yang prima. Kembali ke studio, Abraham. Baik, terima kasih Esra Ambarita, laporan Anda langsung dari kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, di hari kedua Lebaran sejumlah tempat wisata dipadati wisatawan. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom sore hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Hari kedua Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta juga dipadati pengunjung. Jika sebelumnya hanya Taman Marga Satwa saja yang dibuka, kini seluruh wahana permainan juga kembali dibuka, sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas. Pengunjung yang datang harus mendaftar 1 hari sebelumnya. Selain itu, saat masuk, pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Kepadatan pengunjung juga terjadi di loket masuk pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 mengantre untuk dapat masuk ke lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah hingga siang tadi. Diperkirakan ada 11.000 pengunjung yang berwisata di kawasan ini. Kondisi serupa juga terjadi di dalam kawasan Taman Mini. Hampir setiap wahana wisata pun dipadati pengunjung.
Sayangnya proyek renovasi di Taman Mini membuat pengunjung tidak nyaman. Selain macet, sejumlah wahana pun ditutup lantaran dalam perbaikan. Di Kota Malang, warga Jawa Timur memanfaatkan libur di hari kedua Lebaran dengan bermain salju. Di Malang Snow Park, pengunjung dimanjakan dengan sensasi salju buatan dengan tema negeri dongeng Aladin. Aneka spot bersuah foto yang menarik dengan suasana musim dingin, seluncur es, hingga menikmati guyuran hujan salju. Wisatawan disarankan membawa jaket tebal dan berganti sepatu khusus untuk dapat menikmati wisata salju ini. Salju buatan ini cukup aman bagi anak-anak karena dibuat dari es cube yang diproses halus seperti salju.